Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Raisya. Dan sekarang kita akan belajar ke remote access. Yang pertama, kalian harus mengenal dulu apa itu remote access. Nah, di sini kita bisa lihat dari namanya dulu ya. Jadi, dari namanya aja udah kelihatan. Nah, di sini tuh remote access. Berarti, ini tuh kita ada akses buat remote perangkat jaringan kayak switch atau router dari jarak jauh. Remote dari jarak jauh. Berarti, remote itu kan cara ngontrol, nyeting, dan ngelola perangkat jaringan dari jarak jauh. Nah, bayangin aja nih kalau misalkan server kamu tuh jauh ya sama tempat tinggal kamu, jadi kamu terus harus balik lagi ke server setiap jaringannya error. Kan itu tuh kayak melelahkan. Tapi dari remote access kalian itu bisa mengelola, menyeting, dan mengontrol perangkat jaringan yang error itu dari rumah. Jadi kalian tinggal duduk manis di meja, terus ketika klik, nah, itu tuh bisa pakai remote access. Nah, lalu di sini ada jalur dari remote access itu ada yang terkenal di industri, itu ada Telnet sama SSH. Dan di sini aku mau kalian belajar tentang perbedaan jalur Telnet versus SSH. Nah, di sini Telnet sama SSH itu adalah parameternya. Dan yang pertama yang akan dibedakan itu adalah portnya ya. Jadi di sini portnya kita sudah lihat jelas beda ya. Jadi di sini Telnet itu pakai port 23, sedangkan SSH atau Secure Shell itu di port 22. Nah di sini kita kelihatan jelas lah siapa yang bakalan menang di peperangan versus ini. Ya, yang jelas yang menang tuh SSH, karena di sini keamanannya, menurut keamanan Telnet itu katanya sangat berbahaya karena di sini terdapat plain text, sedangkan SSH atau Secure Shell itu super duper aman karena pakai sistem encrypted. Nah, di sini aku tambahin why, kenapa? Apa yang membuat si SSH itu menang? Dari sini jelas banget ya. Jadi si Telnet itu ngirim data pakai format plain text sehingga si teksnya tuh telanjang. Nih, misalkan kita kasih contoh ya. Misalkan kamu ngetik password nih 1, 2, 3. Nah, terus ada orang iseng yang bakal ngehack jaringan kamu, misalkan pakai aplikasi kayak Wirecard gitu. Nah, terus password kamu tuh nanti pas dihack itu otomatis bakal kelihatan telanjang. Lalu kelihatan 1, 2, 3 passwordnya. Jadi kayak gak ada sensornya sama sekali di Telnet tuh. Nah, sedangkan di SSH ini tuh jelas di sini terlihat datanya tuh Nah, jadi pas kamu ketik password 1, 2, 3 ini, nah itu di tengah jalan datanya tuh bakal diacak-acak. Jadi kode planet yang nggak bakal bisa dibaca sama hacker atau sistem luar. Nah, jadi yang punya akses kode ini tuh cuman teknisi dan router itu sendiri yang tahu isi aslinya gitu. Jadi kayak isi aslinya tuh 1, 2, 3. Nah, yang tahu tuh cuman teknisnya sama router, karena nanti tuh di tengah jalan tuh si kodenya bakal diacak-acak. Jadi yang mau nge-hacker tuh gak bisa baca gitu. Nah gitu guys penjelasannya. Dan sekarang aku bakal nge-implementasiin langsung di jaringan. Makanya kita langsung aja ke konfigurasi. Nah, di sini ada step by step konfigurasi Cisco buat Telnet ya. Nah, jadi yang pertama di sini kalian aktifin dulu konfigurasi terminalnya ya. Ini kayak diaktifin dulu pakai enable, terus nanti kalian ketik config terminal. Nah,
Yang pertama itu kalian harus masukin dulu nih, nanti kan bakal berubah jadi kayak gini ya si itunya. Terus kalian masukin sintaks hostname R1. Jadi kalian namain dulu perangkatnya tuh apa gitu. Nah terus yang kedua itu kita harus membuat akun login lokal, kayak misalkan username-nya sama passwordnya. Nah di sini kita masukin username-nya itu admin dan passwordnya itu adalah 123 ya. Nah lalu yang ketiga di sini kita harus membuat password yang pengamannya tingkat 2 atau yang disebut enable secret. Nah kita kan tinggal kasih sintaks ini enable secret syscop gitu ya. Nah jadi di sini tuh maaf ya, yang kedua itu ini bebas ya, username-nya mau apa, passwordnya mau apa, itu bebas terserah kalian. Nah ini juga yang nama perangkatnya juga bebas. Nah langsung di buat password pengamanan tingkat 2 atau enable secret, kalian langsung masukin aja enable secret syscop. Nah lalu yang keempat di sini setting domain jaringannya. Ini tuh wajib ya untuk parameternya, untuk telnetnya itu membuat enkripsi gitu. Nah jadi di sini langsung aja masukin sintaks IP domain name seednet. Nah ini bebas ya name-nya, cuman aku mau namain seed.net. Nah lalu di sini kita selanjutnya itu langsung aja membuka jalur remote virtual teletype atau yang disebut VTY ya. Nah jadi di VTY ini tuh kita langsung aja masukin perintah line if taya 0 sampai 2. Nah 0 sampai 2 ini tuh apa sih? 0 sampai 2 ini tuh, nah 0 sampai 2 itu adalah kebutuhan perangkatnya ya. Jadi kebutuhan si pemakainya. Nah jadi di sini maksudnya 02 itu adalah PC 0, PC 1 dan PC 2. Nah jadi yang bisa pakai si remote ini tuh cuman ini si 0 sampai 2 gitu. Nah jadi di sininya sebutin line VTY 02. Lalu kita tentukan jenis protokol yang boleh masuk. Nah telnet ya, ini protokol telnet. Jadi langsung aja masukin transport input telnet. Berarti ini tuh secara logikanya kita masukin telnet gitu ya, mulai masukin telnet setelah virtual teletype-nya itu dinyalakan. Nah setelah itu kita wajib mengecek username, sistem mengecek username yaitu dan password lokal ya yang kita bikin di awal ini. Admin dan 123 ini kita ada sistem mengeceknya. Kita langsung aja ketik perintah login lokal terus exit tuh. Terus langkah selanjutnya, ini langkah terakhir, kita generate kunci RSA buat enkripsi tambahan. Ini biar lebih aman gitu ya. Langsung aja masukin ini sintaks ini ya, crypto key generate RSA. Nah nanti kalau misalkan muncul pertanyaan jumlah bit modulusnya itu berapa, langsung aja ketik aja 1024 ya. Nah gitu guys. Nanti di sini ada cara pengujian telnetnya di PC client ya. Jadi yang pertama itu kalian buka CMD. Nah terus pastikan si setiap ininya tuh udah saling ping gitu ya ke router, si setiap kliennya tuh udah saling ping ke router. Jadi intinya mah udah saling nyambung weh. Nah di sini kita langsung aja masukin perintah telnet buka kurung IP address router kamu. Misalkan nih IP address router kamu itu 192.168.10.1. Nah berarti masukin aja ya, itu langsung masukin ke sini ke CMD di PC client, langsung masukin sintaks telnet IP address routernya berapa. Nah nanti sistem itu akan meminta kamu login. Nah jadi pas sistem minta login, kamu langsung aja masukin username yang tadi ya. Nah kayak admin. Terus nanti passwordnya apa? Nanti ditanya jadi 123. Nah terus setelah masuk, nanti itu bakal ada enable secret. Jadi ketik enable dan masukkan password yang tadi yang kita buat itu ya. Nah ini. Tadi password yang kita buat itu yang enable secret syscop, itu masuknya di sini di login ini, ketik enable dan masukkan password syscop. Nah berarti setelah semuanya berhasil, kamu sudah berhasil masuk ke sistem router lewat remote. Yeay.
Nah, selanjutnya di sini ada konfigurasi SSH atau yang biasa dipakai di standar industri ya. Nah, ini tuh SSH tuh ya tadi lebih aman daripada telnet. Nah, ini tuh ada beberapa tahapan yang membuat si SSH tuh kelihatan gitu lebih aman daripada telnet. Nah, yang pertama seperti biasa ya, enablein dulu, lalu ini konfigurasi di routernya, enablein dulu, terus langsung konfigurasi terminal. Nah, habis itu yang pertama nih sama ya kayak tadi, kita harus masukin dulu setting dulu hostname dan password globalnya atau enable secret. Nah, jadi di sini kita langsung aja ketik hostname-nya berapa, hostname-nya apa. Nah, terus enable secret, passwordnya apa? Misalkan aku mau di sini 1 2 3 lagi ya kayak tadi. Nah, langsung di sini kita langsung setting domain name. Nah, ini wajib ya wajib ada sebelum generate RSA. Jadi sebelum RSA-nya di generate, kita harus masukin dulu domain name-nya. Nah, ini beda ya. Kita langsung aja masukin kayak tadi, pokoknya IP domain name aku ngambil lagi sitnet ya. Domain name-nya aku ngambil lagi sitnet. Nah, lalu kita akan membuat akun username dan password khusus di SSH. Nah, ini nih, kita akan membuat username ya. Jadi username-nya aku di sini tuh mau SID dan passwordnya itu 1 2 3. Lalu kita buka slot remote VTY-nya 0 sampai 4, berarti bisa nampung 5 user ya. Maksudnya kayak 0 1 2 gitu. 4, jadi PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 gitu. Berarti itu tuh 0 sampai 4. Nah, berarti kayak tadi lagi nih ngetiknya perintahnya itu line VTY 04. Nah, lalu selanjutnya kita ganti inputnya jadi SSH. Tadi tuh kan inputnya telnet ya. Transport input telnet. Sekarang itu karena SSH. Nah, jadi kita masukin deh transport input SSH. Nah, ini guys yang bikin bedanya dari telnet. Nah, after that, setelah itu kita aktifkan login lokal dan generate kunci keamanan RSA. Nah, kayak tadi lagi, pokoknya sintaksnya sama ya, login lokal, terus exit, terus generate RSA. Nah, nanti ada kan ditanya modulnya berapa, is debit modul jadi 1024. Nah, di sini kita akan belajar juga gimana sih cara pengujian SSH di klien. Nah, yang pertama itu kalian langsung aja ke CMD dan pastikan si masing-masing PC-nya itu sudah terhubung ya, sudah di-ping ke router-routernya gitu. Nah, di sini langsung aja ketik di CMD ya, perintah SSH -l SID, masukin IP address router kamu. Misalkan IP address router kamu kayak tadi ya, 192.168.10.1. Langsung masukin aja di sini ya, pakai kurung. Nah, habis itu langsung aja masukin kayak itu kalian bakal otomatis diminta gitu, kayak masukin password 123. Nah, nanti ketika sudah berhasil masuk, langsung aja ketik enable dan passwordnya itu 123 ya. Tadi password 123 tuh di enable secretnya itu kita isikan passwordnya 123. Nah, makanya di sini kita passwordnya 123 lagi. Lalu masuk ke config. Nah, sekarang Kang bisa mengontrol penuh router lewat enkripsi aman SSH. Yeay! Jadi guys, gitu aja materi remote access dari aku. Nanti di konten selanjutnya di remote access part 2 nanti kita akan belajar bisnis paket tracer. Makanya pantengin terus konten-konten aku ya. Dadah!